But how wrong we were. Hai bro, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Sehat? Balik lagi sama saya Malva ya guys ya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Convent Heretics tahun 2018. Menceritakan sekelompok biarawati bukan berdoa kepada Tuhan, melainkan berdoa kepada iblis yang terkutuk. Sengeri apa ceritanya? Penasarin? Nggak usah banyak cincong di awal, siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton, dan cekidot. Kisah diawali pada tahun 1619 tepatnya di negara Inggris. Ada seorang wanita yang sedang berdoa kepada Tuhan karena telah melakukan dosa besarnya. Dia yang bernama Elizabeth. Dan inilah The Convent Heretics. Singkat cerita, 40 tahun kemudian, saya akan perkenalkan seorang wanita yang akan dihukum mati di kotanya sendiri. Beliau yang bernama Persephone. Namun ketika hakim akan menjatuhkan vonis hukuman mati, datanglah seorang kepala biarawati yang bernama Margaret Aquina untuk menyelamatkan Persephone dari hukuman itu. Dan sesampainya di sana, Aquina meminta suster Adela untuk mengantarkan Persephone ke kamar yang sudah mereka sediakan. Namun sebelum itu, Adela memperkenalkan suster paling muda yang bernama Emmeline. Emmeline, you know we are forbidden to have these things. Adela sedikit menjelaskan bahwa Aquina selalu mengumpulkan wanita yang berdosa untuk menjadi lebih baik lagi. Tetapi beliau sedikit kasar kepada mereka, namun di balik semua itu, mereka menganggap Aquina adalah cahaya ilahi dari Tuhan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Salah satu suster yang akan menjadi teman akrabnya Persephone, dia yang bernama Catherine. Namun sayangnya pembicaraan mereka harus terhenti setelah Aquina datang ke sana. It is a heathen name, one that has no place here. Dan lalu tiga wanita yang sudah menjadi tangan kanannya Aquina, salah satunya adalah Anna Francis yang mempunyai sifat keras kepada bawahannya sendiri. Idiot child. Familiarize yourself with the... Setelah itu Anna menjelaskan tentang aturan yang sudah ditetapkan kepada Persephone bahwa setiap para suster tidak dibolehkan untuk melakukan obrolan langsung dengan pria tidak dikenal. Dan tugas untuk Persephone adalah merawat kebun di sana. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Alice datang ke sana untuk menanyakan keadaan Catherine. Karena sebelum Persephone datang, Catherine lah yang diberi tugas untuk merawat kebun itu. Bahkan sempat pernah ngobrol langsung dengan beliau. Affections broadly, don't you? You've been warned before. Leave us be. Dikarenakan Persephone telah melanggar aturan yang ada, jadi beliau pun harus merasakan kepretan kuda jahit dari tangan Aquina. Dan bahkan beliau pun akan disekap di ruang bawah tanah selama 1 malam. Dan ketika beliau menangis harus menanggung resikonya itu, tiba-tiba... Di luar sana, Alice tak sengaja bertemu dengan Elizabeth hanya untuk memberitahu bahwa mereka tidak akan bertahan lama karena ada satu penyebab yang lebih besar daripada iman mereka. Singkat cerita, pagi pun tiba. Catherine diperintahkan oleh salah satu tangan kanan Aquina yang bernama Lucilla untuk segera membawa Persephone keluar dari ruangan itu. Satu alasan kenapa Alice selalu datang untuk membawa Catherine pergi dari sana karena Alice telah mengetahui bahwa di tempat itu pernah terjadinya sesuatu yang sangat mengerikan. Namun sayangnya pembicaraan antara Catherine dan Alice telah diketahui oleh Anna yang memaksa beliau harus dipindahkan tugasnya. What are we doing with these? The Lord chooses not to keep us idle. Dan mari saya akan perkenalkan seorang biarawati yang bertugas untuk merawat suster yang sedang sakit. Dia yang bernama Bernardine. Namun alangkah terkejutnya di sana Persephone melihat mereka sedang melakukan praktek penyembuhan yang agak aneh. Dan entah apa yang sudah terjadi, tepatnya satu orang yang mengalami demam tinggi tadi dinyatakan telah tewas.
Lalu saat Bernardine berdoa kepada Tuhan, Persephone tak sengaja mendengarkan doa beliau bahwa tujuan maksud datang ke sana untuk menemukan kehidupan baru yang lebih baik dari masa lalunya. Namun di sana beliau tidak menemukan titik kehidupan itu, melainkan menemukan kebimbangan di dalam dirinya. Day of judgment, I shall be spared. Saat malam hari, Catherine menceritakan tentang alasannya kenapa beliau bisa ada di sana, yakni Catherine terlahir dari keluarga mohon maaf tidak percaya agama apapun. Lalu di suatu hari, Catherine sempat memohon kepada Tuhan untuk mempertemukan beliau dengan seseorang yang akan menuntun ke jalan yang benar, dan doa beliau pun akhirnya terkabul. Namun setelah resmi bergabung dengan biarawati di sana, beliau pun tidak menemukan jalan itu. What about you? Do you have family? Dan kini giliran Persephone yang akan menceritakan kisah perjalanan hidupnya, yakni Persephone anak tunggal dari keluarga yang mempunyai peternakan yang cukup banyak. Namun suatu hari Persephone menceritakan kepada orang tuanya bahwa beliau telah bermimpi terkait milik ternak keluarganya yang habis terbakar. Dan ternyata mimpi itu pun menjadi kenyataan. Namun di dalam mimpi tersebut tidak diperlihatkan sosok ibunya yang ikut tewas terbakar. Akibat kejadian hal itu, sang ayah berpikir bahwa Persephone telah membawa kutukan kepada mereka. Bahkan satu kota pun takut dengannya, dan itulah alasannya kenapa beliau waktu itu akan dihukum mati. Di tengah malam saat Catherine sudah pergi, lilin milik Persephone mendadak padam dengan sendirinya, dan ketika beliau mencoba untuk menyalakannya kembali, tiba-tiba akibat kejadian hal itu, Aquina marah besar karena telah mengganggu waktu istirahat mereka dan langsung menghukum Persephone kembali. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah bebas dari hukuman, Persephone langsung diperintahkan untuk segera kembali bekerja, dan sangat kebetulan sekali di hari itu Elis datang lagi. Jadi beliau pun langsung curhat terkait dirinya sudah merasa tidak nyaman di sana. I think that happened here a long time ago. What do you know? Just whispers and rumors in the village. Sebelum pergi, Elis menitip pesan singkat untuk diberikan kepada Catherine. Entah apa isi surat itu yang pasti, ketika surat tersebut telah diketahui oleh atasannya, maka Aquina pun sangat marah dan langsung menghukum mereka berdua. Take them. Di sisi lain, Bernardine sedang berdoa kepada Tuhan bahwa beliau tidak takut dengan kekuatan iblis manapun, sekalipun itu harus berurusan dengan nyawanya sendiri. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba, ya, seperti itu. Bernardine telah dirasuki oleh iblis yang membuat beliau harus tewas sangat tragis. Namun sebelum pergi dari sana, Persephone sempat melihat Aquina yang telah mengambil 2 bola mata Bernardine. Entah itu untuk apa. Akibat kejanggalan di luar nalar pun terus terjadi. Kini Persephone akan mencoba mengungkap siapa sosok Aquina itu. Dan sesampainya di sana, Persephone melihat buku daftar list para suster, bahkan menemukan 2 bola mata milik Bernardine tadi. Di sisi lain, Elis sedang menanyakan ke orang-orang untuk mencari tahu tempat kediaman Elizabeth di mana. Cai Kesang sampai ke Patat pun sudah beliau rasakan. Seperti biasa, sang penyelamat selalu datang di akhir, yakni ada seorang wanita yang memberitahu beliau tempat kediaman Elizabeth itu. Kita balik lagi ke Persephone. Dikarenakan kejanggalan pasti terus terjadi, kini beliau akan mengajak mereka untuk segera pergi dari sana. Namun hal itu dibantah oleh Adela yang membuat Emmeline sedikit ketakutan terkait pembicaraan mereka itu. Do not worry so. Tak lama kemudian, anak Prancis datang untuk menenangkan suasana di sana. Entah apa alasannya, beliau pun mengambil lilin milik Emmeline. Dan ketika mereka sudah pergi dari sana, tiba-tiba, ya, itu hanya 1 kali semburan saja, sang iblis bisa merintahkan si korban untuk melakukan bunuh diri. Di sisi lain, Elis berhasil bertemu dengan Elizabeth, dan inti pembicaraan mereka adalah saat Elizabeth masih muda, beliau bergabung dengan para biarawati di tempat itu untuk memenuhi kehendak Tuhan.
dan sekelompok mereka dipimpin oleh seorang pemula yang usianya paling tua. Seiring berjalannya waktu, Elizabeth beserta yang lainnya termakan omongan si ketua untuk mau melakukan ritual yang aneh dengan iming-iming agar lebih dekat dengan Tuhannya. Dan ternyata ritual yang dimaksud bukan untuk lebih dekat dengan Tuhan, melainkan membangkitkan jiwa iblis yang terkunci. Drop of blood was offered up, but we worry not. Our combined faith. Iblis yang haus akan kehancuran dunia dan kesesatan umat manusia telah bangkit kembali. Tujuannya hanya satu, menyesatkan manusia agar menjadi budaknya, mau itu di dunia ataupun di akhirat. Sang iblis tidak bisa membunuh Elizabeth karena beliau memiliki iman yang kuat. Dan setelah kejadian hal itu, Elizabeth pun langsung pergi dari sana. Dan kini adalah telah menyalahkan Persephone terkait tewasnya Emmeline. Padahal sebetulnya beliau tidak melakukan hal apapun. Dan ketika Aquina datang ke sana, suasana pun berubah menjadi hening. Persephone terus merangkul Adela untuk segera mau pergi bersamanya. Namun tetap saja beliau lebih memilih untuk tetap tinggal di sana. Dan tak lama kemudian, Lucilla datang memberitahu mereka bahwa Catherine mengalami demam tinggi. Saat Adela akan pergi menemui atasan di ruangannya, tak sengaja di sana beliau melihat Aquina yang sedang melakukan ritual persembahan bola mata Bernardine untuk iblis. Persephone tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi beliau pun akan membawa Catherine pergi dari sana. Namun sayangnya saat itu rencana beliau harus dipending karena anak Prancis tiba-tiba sudah ada di sana. Leave her be. Why is she bound to the bed like For this? her own safety. You are not. Setelah Adela melihat kejanggalan dengan mata kepalanya sendiri, kini beliau telah percaya apa yang selalu dibicarakan oleh Persephone. Karena rencana tetaplah rencana, jadi mereka akan membawa Catherine pergi dari sana, apapun itu yang akan terjadi. I do not doubt your judgment, but there are so... Now! Stop! Come back here at once. Dan ketika mereka telah berhasil membuka pintu ordo itu, tiba-tiba Catherine menolak untuk pergi karena penglihatan beliau telah dibutakan seakan-akan di luar sana ada iblis yang sedang menjaga rumah itu. Ya, sangat disayangkan Catherine harus tewas tepat di hadapan Persephone. Lalu setelah itu langit pun tiba-tiba menjadi gelap. Dan tanpa mereka sadari bahwa Aquina sedang melakukan pemanggilan iblis untuk masuk ke tubuh yang sudah menjadi korban. I have preached to you all of penitence. And you will bear witness of the resurrection of both the righteous and the wicked. Setelah bangkit kembali, sang iblis pun langsung membunuh anak. Namun lempar batu sembunyi tangan akan dilakukan oleh Aquina supaya mereka tidak mencurigainya. Dan ketika Aelis sudah berada di wilayah ordo itu, tiba-tiba... Di sisi lain, Adelia didatangi sosok iblis yang sudah menguasai tubuh Emmeline. Tentu saja beliau pun tahu maksud dan tujuannya untuk apa. Namun di sana Adelia terhasut oleh omongan iblis itu. Ketika keadaan sedikit tidak menguntungkan, datanglah Lucilla untuk menyelamatkan Persephone. Lalu beliau memberitahu Persephone bahwa di ruang kapel terdapat satu pintu menuju keluar. Namun tiba-tiba... Ya, itu. Sangat disayangkan, Aelis datang tidak begitu tepat waktu. Sebelum pergi menuju kapel, Persephone meminta maaf kepada Aelis bahwa Catherine telah tewas. How many more? Dan tak lama kemudian, Elizabeth datang untuk membongkar sosok Aquina yang bersekutu dengan iblis. Bahkan telah menyesatkan umat manusia terutama kaum Hawa. Nafsu tetaplah nafsu. Tanpa basa-basi, Aquina pun langsung menghajarnya. Saat mereka berhasil menemukan pintu itu, tak lama kemudian sosok iblis yang menguasai tubuh Catherine tiba di sana, bahkan telah berhasil menyesatkan Aelis.
sang iblis tidak langsung membunuh Persephone, bahkan menawarkan beliau untuk menjadi bagian biarawati di bawah perintahnya. Lalu Aquina datang ke sana untuk menghasut Persephone agar mau memeluk iblis itu. Namun tiba-tiba gandeng anjing ngebacot wae Arisia iblis modar kadinya lah. Embrace this. Setelah berhasil keluar dari sana, sosok iblis yang menguasai tubuh Emmeline datang kembali. Beliau tidak merasa gentar sedikit pun, malah justru hasrat untuk menuntaskan kasus itu semakin bergejolak. Tamat, saya Malpa mewakili orang-orang yang selalu bersyukur izin pamit undur diri. See you next video.